Quran Surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim fattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang baik. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar generasi berikutnya tidak hanya mengikuti jejak. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, maka dia akan melihat balasannya. Ayat ini menyebutkan zarah sebagai ukuran terkecil dalam kimia. Konsep partikel terkecil seperti atom dan molekul adalah fundamental. Ini menunjukkan tindakan sekecil apapun memiliki dampak dan nilai, mencerminkan pentingnya terhadap dalam detail dalam sains. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna riyahal lawaqi'u fa anzalnahu minas sama'i fa asqainakumuhu wa ma lahu bikhazinin. Ayat artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit itu, lalu kami beri kamu minum dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ayat ini menerangkan bahwa angin mengawinkan awan dengan uap-uap air itu sehingga ia mengandung banyak air, dan kami turunkan hujan untuk memberi kalian minum dan sebagai minuman hewan ternak kalian dan sebagai pengairan tanah ladang kalian. Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menyatakan tujuan utama penciptaan jin dan manusia yaitu untuk beribadah hanya kepadaku. Ibadah di sini tidak hanya sholat atau puasa, melainkan bentuk penghambaan diri kepada Allah seperti taat pada perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu mengingatnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Ayat ini menyatakan bahwa apa yang terjadi pada semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran,
yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan kami sesungguhnya telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari saripati dari tanah. Ini menggarisbawahi unsur-unsur kimia yang ada di bumi seperti karbon, mineral, dan nitrogen yang esensial bagi kehidupan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3 berbunyi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah memberi hadiah kepada hambanya, yaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika hambanya beribadah pada malam itu, jika dihitung dengan matematika, setara dengan beribadah selama 83 tahun. Pendapat lain mengatakan bahwa jika seseorang menjalankan sholat tasbih pada malam nisfu Sya'ban, yang merupakan malam kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya, Imam Syafi'i dan jumhur ulama lain berpendapat bahwa malam kemuliaan itu jatuh pada malam likuran atau ganjil pada bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali mengatakan malam kemuliaan jatuh pada kapannya awal bulan Ramadan dimulai. Rasulullah mengisyaratkan malam kemuliaan itu jatuh pada malam ke-27. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuduna min aqtaris samawati wal ardh la fanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan pernah mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Ayat ini mengungkapkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah menantang jin dan manusia untuk mencoba menembus langit dan bumi, yang merupakan simbol dari kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Meskipun manusia dan jin memiliki kemampuan untuk berusaha dan menggunakan teknologi canggih, mampu melewati batas-batas alam semesta tanpa dengan kekuatan Allah. Ayat ini juga berpesan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dalam kendali Allah. Meskipun manusia dan jin memiliki kemampuan dan pengetahuan yang telah mereka miliki, tidak akan pernah menembusnya kecuali dengan ketentuan Allah.